warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Febriani. Saya Cendi Ramdhani. Saya Siti Jarmilani. Kami dari kelas 12 IPS 3 kelompok 4 akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dalam pemberontakan APRA. Pengertian APRA. Angkatan Perang Ratu Adil. APRA adalah kelompok milisi pro-Belanda yang didirikan Kapten Raymond Westerling pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Anggota dari APRA kebanyakan direkrut dari bekas prajurit TNI, terutama dari prajurit Regimen Spesialis Tropen atau Regimen Pasukan Khusus dengan jumlah pasukan APRA sekitar 2.000 orang pada 1950. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dilakukan oleh pasukan TNI atau Koninklijke Nederlandse Indische Leger di bawah pemimpinan Kapten Raymond Westerling. Kapten Raymond Westerling adalah sosok yang dikenal dengan peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada 1946 sampai 1947. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS itu melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. KMD atau Konferensi Meja Bundar menghasilkan dua keputusan, yaitu 1. Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL Koninklijke Leger dari Indonesia. 2. Tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Disinilah awal mula pemberontakan terjadi. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan keputusan KMB. Pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Akhirnya, seorang komandan dari Kesatuan Khusus Depot Spesial Tropen atau DST, Kapten Raymond Westerling memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari desertir dan anggota KNIL. Westerling kemudian menggunakan nama Ratu Adil dari kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil. Westerling pun menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang kita kenal sebagai APRA. Tujuan pemberontakan APRA. Tujuan pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Soekarno. Sebelum meletusnya pemberontakan tersebut, yaitu pada Kamis 5 Januari 1950, Westerling telah lebih dahulu mengirim surat ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Isi surat ultimatum. Westerling menuntut agar pemerintah Republik Indonesia Serikat menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah Republik Indonesia Serikat harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah Republik Indonesia Serikat diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban, yang apabila ditolak, maka akan terjadi pertempuran besar. Akhirnya, untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Westerling yang mendengar akan rencana itu, ia langsung menyerang Bandung dan melakukan pembantaian di sana. Lantas, bagaimana akhir pemberontakan APRA? Pada akhirnya, pemerintah Indonesia ikut turun tangan agar penyelesaian pemberontakan APRA dapat terjadi, dengan mengerahkan kekuatan militer dan melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan Westerling. Lebih jelasnya, terdapat operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan APRA, dilakukan oleh
pihak TNI dengan tujuan menangkap Westerling dan Sultan Hamid II pada tanggal 24 Januari 1950. Selain itu, Muhammad Hatta juga melakukan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda untuk menekan Westerling. Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap, diadili, dan kemudian dipenjara. Sedangkan Westerling berhasil kabur ke Singapura. Hilangnya sosok pemimpin APRA membuat kelompok tersebut menjadi tersebar dan bisa dikatakan bubar. Dampak APRA terhadap Republik Indonesia itu ada dua bagian, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif adalah 1. Sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong tewas. 2. Kondisi keuangan negara menjadi berantakan. 3. Terganggunya keamanan rakyat Indonesia. Dampak positifnya adalah timbulnya rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin APRA yaitu Raymond Westerling ingin mempertahankan keberadaan negara Pasundan yang didirikan oleh Belanda. Selain itu, ia juga tidak ingin bersatu dengan APRIS karena keinginannya tidak disetujui pemerintah. Westerling pun mulai melakukan kudeta di Bandung dan Jakarta, lalu berhasil menguasai markas besar Siliwangi. Muhammad Hatta yang mengetahui hal itu langsung melakukan komisi tinggi Belanda untuk menekan Westerling, dan ternyata Westerling berhasil kabur ke Singapura. Karena itulah, APRA tidak lagi memiliki pemimpin dan dinyatakan bubar. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.